Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan, jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau bahas apukat-apukat yang ada di lahan kami, yang ada di belakang rumah. Dan setelah pengecekan ada yang tua dari jenis ini belum tahu ini dari jenis apa, karena kita TW itu satu pohon banyak jenis ya. Kita langsung identifikasi dan juga kita bisa lihat untuk produksinya. Oke, langsung saja. Nah, untuk apukat-apukatnya ini yang kita di sini, ya ini udah mateng. Bukan mateng ya, tua ya. Udah tua. Yang ini Roro Subaka. Dan yang lainnya sudah bunga juga, buah. Nah, untuk kali ini ya, yang di depan saya ini adalah kelut ya. Yang ini yang kelut, ada Yellow Vietnam di sampingnya. Yang ini Yellow Vietnam. Jadi satu pohon ada beberapa macam apukat yang bisa ditanam ya, yang ditanam. Jadi ini hanya sebatas sebagai pembuktian bahwasanya indukan kami itu indukan sendiri ya. Sama produksinya kayak gimana, untuk kelengkapannya kayak gimana bisa disaksikan di sini. Karena ada yang bilang kayak ibarat kata Roro Subaka itu tidak ginjah. Sekarang bisa dilihat, langsung kita buktikan, kita bantahkan. Kalau kayak gini itu menurut sahabat botanikal apakah ginjah atau tidak. Ini pentil bunga, nanti buah besar. Masih ada bunganya lagi yang ada di sana nanti. Ada yang kecilan juga tuh, lihat, bisa dilihat ya sahabat botanikal ya. Yang kecilan tuh. Nah, kalau kayak gini dibilang nggak ginjah lah, gimana loh? Yang ginjah itu kayak gimana gitu. Kadang itu saya bertanya-tanya. Mungkin kalau untuk sahabat botanikal, untuk tambahan-tambahan untuk kisi-kisi ya. Untuk apukat itu ada beberapa macam kriteria di lokasi yang bisa dikembangkan atau buahnya itu bagus. Salah satunya itu cahaya ya. Ini kita juga terangin juga cahaya. Kalau misalnya kita tanam di lokasi yang misalnya redup atau kurang cahaya, itu biasanya pertumbuhannya akan meninggi tapi tidak terus yang rimbun banget gitu. Nah, jadi itu salah satunya. Atau nanti akan buahnya akan mundur. Untuk buahnya itu akan mundur gitu. Nah, seperti itu. Dan juga untuk sahabat botanikal, untuk kisi-kisinya, kalau misalnya kita bilang ya, untuk apukat-apukat yang kayak gini, Roro Subaka. Nah, ini kelut. Yang kelut ini dikatakan buah perdana buat tanaman yang di sini. Ini tanaman besar. Kita TB dengan beberapa macam apukat, biar nanti sahabat botanikal tidak bertanya-tanya apakah itu valid ataukah tidak, dikarenakan sudah kita buktikan di sini valid ya. Ini kayak gini, ini Roro Subaka. Ini apukat yang saya lupa namanya ini. Nanti kita cari di kamus. Soalnya kita punya kisaran 52 jenis apukat yang berbeda-beda, dan alhamdulillah sudah mulai buah, sudah mulai bunga. Dari New Namlong juga ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada yang bertanya tentang apukat yang sering kita kembangkan, ya buat kami Roro itu masuk ya. Terus kahyangan itu masuk banget. Ada yang mengatakan apa Roro Subaka kurang ginjah. Ini Roro Subaka kami ginjah banget ini. Ya, ada juga apukat peluang ginjah banget. Ada juga kahyangan ginjah banget. Ya. Kalau Roro Subaka kita baru tanam di MDPL yang kisaran 400-an. Jadi kalau untuk Roro Subaka yang di atas itu kita tidak tahu ya untuk produksinya. Tapi kemungkinan bagus sih ya. Dan ada juga yang lain. Wah, itu bukan Roro Subaka, tapi nanti kita lihat apanya. Dan ada SAP 034, tapi SAP 034-nya di bawah. Itu penyambungan awal langsung buah. Nah, jadi udah beda-beda.
Nah, jadi sahabat botanikal, ini dari satu pohon, ya, dari satu pohon yang indukan-indukan yang kami tawarkan, ya. Jadi udah buah, udah bunga, terbukti, ya. Jadi tidak usah ragu-ragu dari jenisnya juga, ya. Nanti kita lihat yang lain, ya, yang lain. Soalnya kan tanaman ginjal aja tidak cukup, melainkan juga buahnya harus gimana, maksudnya rasanya itu mantap atau tidak. Kalau mantap kita bilang mantap, kalau enggak kita bilang enggak, ya. Nah, nanti kita untuk yang produksi kita pasti arahkan yang memang itu bagus, ginjal kuning, ya, kuning, buahnya kuning. Karena memang kalau buah kuning itu identik dengan rasa yang lebih mantap. Nah, kadang itu kan memang itu pembibit itu kadang, ya, maaf ya, ada orang yang pembibitannya itu punya bibit ini, menawarkannya karena ada bibit ini, jadi bilangnya ini bagus. Misalnya kayak aligator versi 1, aligator versi 2. Nah, kalau untuk aligator versi 1 atau versi 2 kita memang bertanya-tanya soal versi 1 atau versi 2. Karena aligator buat kami ya aligator gitu. Tapi ternyata ada versi 1, versi 2. Dan untuk dari segi kekuningannya, versi 1 lebih kuning daripada versi 2. Tapi katanya lebih enak. Nah, kalau dilihat dari kuningnya sih versi 1 yang lebih enak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita arahkan nanti untuk bibitnya, untuk kalau misalnya pengennya buah meja kecil-kecil, ya kita arahkan yang lain, misalnya green skin. Nah, karena kita sudah pernah review untuk green skin, dagingnya kuning, ya, bijinya ya standar lah, standar kecil, bukan kecil banget sih ya, cuman ada dagingnya itu lumayan bisa dinikmati, ya. Nanti kita bandingkan green skin sama Mickey yang katanya buahnya itu sangat enak sekali, cuman bijinya yang besar aja. Nah, kayak gitu ya. Kita bandingkan karena memang kalau saya membandingkan dari satu lokasi itu lebih bagus. Maksudnya dari timingnya satu gitu. Kayak ibaratnya dulu kita gadang-gadang ya yang namanya Red Vietnam. Kita udah nggak produksi lagi untuk Red Vietnam, meskipun ginjal dagingnya tidak kuning, jadi tidak masuk buat kami. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya kayak Sub 034 pentil nih, ini masih pentil nih. Nah, jadi nggak usah diragukan. Ini kita pindah ya ke yang apukat peluang nanti. Nah, di sini di depan kami ini adalah apukat peluang setelah di panen. Nah, ini saking banyaknya stres ya. Tapi stresnya itu tidak terus bablas ya. Maksudnya bablas itu mati ya. Nih, kita melakukan pemperonggolan ya, alias pempruninan. Waduh, pemruningan. Jadi kita prunin biar nanti terubus, nanti setelah terubus, nanti bunga lagi, buah lagi. Biasanya kisaran 2 bulan atau 3 bulan. Kalau kita lihat kondisinya ini kemungkinan 3 bulan baru buah lagi. Dikarenakan kemarin terlalu banyak yang kita sisakan, tidak kita seleksi. Nah, seperti itu. Waduh, bulek lah. Oke, ini apukat peluang ya, peluang yang kita panen dulu ya. Kisaran ini udah 1 bulan ya Pak ya. 1 bulan pemanenan. Dan kita langsung prunin. Nah, jadinya kayak gini nih, udah masih kita sisakan yang masih muda. Yang kita masih muda kita sisakan, jadi apa namanya? Udah kelihatan ya ini. Dan untuk apukat peluang ya memang kalau pasar udah bagus ya, jadi nggak perlu diragukan lagi. Dan untuk sahabat botanikal, kalau semisalnya ada yang tahu ini yang buat master, karena kita jujur aja ini kita TW dengan beberapa macam yang memang sudah teridentifikasi dan juga gampang teridentifikasi. Itu ada
beberapa macam kayak yellow Vietnam itu apa, kelut. Ini Roro Subaka yang itu, yang Roro Subaka. Terus kemudian saya menemukan apukat yang ini, kita TW juga. Tapi jenisnya kita tidak tahu. Jenisnya kita tidak tahu itu dari pohon yang di situ. Nah, ini nih. Nah, ini kita tidak tahu untuk jenisnya, tapi yang jelas sudah kita TB. Tapi kalau dilihat ya antep ya. Ini antep sekali nih, alias berat sekali nih. Tidak seperti yang apukat-apukat yang lainnya, size-nya udah beda. Tapi kita kurang paham untuk apukatnya itu jenisnya apa. Yang jelas sepertinya ini ginjah juga. Tapi kita yang jelas untuk apukatnya kita kasih tahu ya, untuk apukat apa namanya, indukannya apakah udah buah ataukah belum buah, kan gitu. Soalnya ada yang bertanya, meragukan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita kasih infonya di sini. Wah, bulek nih. Ya, ini udah apukat yang di sini. Ini apukat peluang. Kalau peluang nggak usah saya share juga, karena kami sudah sering kali share untuk apukat peluang ya. Nah, kalau yang tanya untuk diamond head ya ini baru pentil ya. Kalau kita baru pentil, jadi masih menunggu kisaran ya antara 5 bulanan ya. Ini baru belajar buah ya, baru belajar buah. Di sini baru belajar buah. Kalau apukat kendil nggak usah kita share juga, udah sering kali kita share juga. Dan ada lagi untuk, maaf ya, untuk Avozilla Avozilla palsu ya. Maaf ya, Avozilla palsu kita review di sana. Wah, bulek lagi pembakaran. Jadi kayak gini. Maaf ya sahabat botanikal, agak nggak kelihatan. Yang jelas kita share untuk sahabat botanikal yang pernah pesan bibit apukat Avozilla ya, silahkan kontak kami yang ada di bawah, karena memang tidak sesuai jenisnya. Tapi yang jelas untuk sahabat botanikal nggak usah dimatiin untuk Avozillanya, dikarenakan memang buahnya bagus untuk dari segi rasa, produksinya lumayan, tapi bukan jenis dari apukat Avozilla ya. Untuk Avozilla kita memang ketipu, jadi kita berusaha untuk menumbuhkan dulu dari jenis yang kita tanam, alias dibuahkan dulu baru kita produksi. Nah, seperti itu ya. Yang kelihatan aja ini yang Avozilla, tapi palsu. Palsu. Tapi yang jelas untuk produksi bagus, tapi kita sarankan untuk jangan dipotong, tanam aja yang lain ya. Kontak kami yang di sini. Yang jelas untuk rasa bagus. Untuk yang lainnya udah diamond head, udah kendil. Kendil nggak diragukan ini mah. Wah, black light ya. Pokoknya ini rimbun. Nah, ya kayak gini ya. Banyak loh. Banyak tuh. Ya. Ini banyak, udah 8 tahun, jadi tidak diragukan untuk produksinya. Kita untuk yang Kuba. Nah, ini yang Kuba ini. Ini Kuba baru kisaran 2 bulan atau 3 bulan antaranya ya. Untuk buahnya itu umurnya 2-3 bulan ya. Kalau sebesar ini kecil, nanti bisa tumbuh besar lagi ya, seperti kendil. Nanti ini akan tumbuh besar, nanti kita akan review untuk rasanya. Untuk yang Kuba ini masih kecil, jadi bentukannya kayak gini ya. Jadi jangan heran untuk sahabat botanikal, karena memang apukat Kuba. Nah, untuk daunnya bisa dilihat yang kayak gini, gede, kayak kendil sebetulnya ya, kayak kendil. Tapi ini bukan kendil, karena kendil itu udah beda nih, bentukannya udah beda. Nah, seperti itu. Nah, ini dari apukat yang Kuba. Jadi indukannya. Nah, ini bisa dilihat ya.
Ini dari batangan muda, jadi udah beda, nggak kayak apukat kendil. Sekaligus kita review untuk apukat ini dari jenis New Namlong. New Namlong kita langsung belah. Oh, mau nunut belah kepi. Nah, kan enak nih. Nah, tolong belahkan. Nah, kita review langsung, jadi nggak usah. Ki panen berapa nanti? Berapa hari? 1 mingguan. 1 mingguan. Oh, 1 mingguan. Walah. Nah, untuk daging buahnya, kalau kita review ya, kalau di sini ini kuning ya, kuning. Kemungkinan besar ini enak, tapi cuman untuk dari segi bijinya ini bijinya lumayan besar ya, dan kemungkinan besar ini kurang tua. Tapi kalau kurang tua kayak gini udah matangnya bagus, ini bahkan kering loh, kering ya. Kita coba langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada manis-manisnya, dan juga kalau untuk kita review lumayan bagus, untuk buah meja lumayan bagus. Tapi cuman untuk skin buahnya itu gampang tetel ya, kayak bukan yang terus strong banget gitu ya. Terus yang strong banget juga enggak. Ya, ini tangkinya cepol. Kita sekalian review. Untuk tangkinya cepol itu dia busuknya cuma sedikit, jadi tidak menjalar. Padahal ini kita biarin sampai 1 minggu ya. Biarin sampai 1 minggu, akhirnya matang. Dan ini pun ya, kita panen itu pas cepol. Tapi busuknya tidak menjalar. Itu juga suatu nilai positif buat ditanam, karena lebih kering, lebih melty. Jadi kalau misalnya sahabat botanikal juga tertarik ya untuk apukat jenis ini, kita ambil bijinya. Wah, bijinya gede yo, gede, apukatnya gede juga, jadinya imbang juga ya, imbang. Ya, New Namlong ya. Kalau New Namlong ini kita rekomendasikan untuk ditanam di dataran rendah juga bisa, di dataran sedang juga bisa, antara 500-600 mdpl. Dikarenakan teman kami 600-500 mdpl tanam, ternyata buah dan bagus. Bibitnya tinggal yang gedean. Tinggal yang gedean yang di sana ya. Nah, ini New Namlong. Wah, ini udah tua, memang udah tua ini. Ini bijinya udah ada akarnya, pengakarannya udah memang mantap. Udah tua. Oke. Bijinya udah tumbuh berarti udah tua. Tapi kita reviewnya untuk New Namlong bijinya besar, daging buahnya banyak juga. Gitu.